Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun acuh tak acuh, dia masih membawa tangan kirinya dan membalikkan telapak tangan kanannya untuk bertemu dengan kepalan tangan Hunting. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, sungguh mengherankan bahwa adegan di mana Tan Yun terlempar tidak muncul. Sebaliknya, Hunting ditolak oleh telapak tangan Tan Yun, dengan kedua kaki di atas meja, dia tergelincir 100 kaki sebelum dia berdiri kokoh. Tapi Tan Yun tetap tidak bergerak. Sungguh kekuatan yang kuat, Hunting membeku di dalam hatinya, dan kemudian, matanya menunjukkan niat bertarung yang gila, dan tertawa, hahaha, aku benar-benar ditolak oleh prajurit sihir kelas 1-mu. Namun, barusan aku hanya menggunakan 80% kekuatanku, kali ini aku akan menggunakan 90% kekuatanku untuk menjatuhkanmu, ucap Hunting. Aum! Raungan singa yang menggelegar datang dari mulut Hunting. Dia dengan agresif menembak ke dalam kekosongan, dan melemparkan tinjunya ke Tan Yun lagi. Tan Yun tampak tenang dan membawa tangan kirinya di punggungnya. Ketika tinju Hunting mengenai dadanya, telapak tangan kanan Tan Yun tiba-tiba melesat. Bang! Boom! Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, badai kekuatan suci meledak seperti nebula yang luas, dan kekuatan yang luar biasa menyebabkan kekosongan di atas seluruh platform tinggi runtuh, menyebabkan Tan Yun dan Hunting berada di aliran ruang gelap yang bergejolak. Jing Yun, kamu hanya ras manusia, mengapa kekuatan fisikmu begitu kuat, ucap Hunting. Ketika aliran turbulen dari ruang gelap menghilang, Hunting mengeluarkan suara seru dan merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tinjunya. Kulit tinju kanannya meledak, kali ini, dia tidak lagi dipukul mundur oleh Tan Yun seperti terakhir kali, tetapi langsung terlempar ke udara. Setelah mendarat di platform tinggi, dia mundur 3 langkah untuk berdiri kokoh. Di sisi lain, Tan Yun masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, stabil seperti batu. Adegan ini bukan masalah sepele. Semua orang yang menonton pertempuran berpikir bahwa setelah Hunting mengerahkan 90% dari kekuatannya, bahkan jika dia tidak memukul Tan Yun dengan keras, dia akan terlempar ke udara. Tapi Tan Yun yang menjatuhkan Hunting. Di lantai atas, Jenderal Dewa Bai Feng menatap Tan Yun, dan berkata dengan penuh semangat, berapa banyak kejutan yang akan diberikan anak ini untukku, ucap Bai Feng. Dan Jenderal Dewa Suanyan menatap Tan Yun, dia tidak menyangka putranya akan bersaing dalam kekuatan kalah dari Tan Yun. Aum, aku tidak percaya, aku tidak bisa mengguncangmu, ucap Hunting. Hunting meraung, lengannya bergetar, lengan jubahnya meledak, memperlihatkan lengan singa berbulu, dan tangannya berubah menjadi cakar singa. Ledakan. Kali ini, Hunting tidak lagi mempertahankan kekuatan apapun, dia bergegas menuju Tan Yun, menghancurkan kekosongan, muncul di depan Tan Yun seperti kilat, menghancurkan ruang dengan telapak tangan singa, dan menamparkan dada Tan Yun dengan paksa. Ada senyum di sudut mulut Tan Yun, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba mengepalkan tinjunya, memukul telapak tangan Hunting Shi dengan keras. Bang! Bang gemuruh. Di tengah suara tabrakan yang memekakkan telinga, pemandangan yang menakjubkan terjadi, tetapi melihat bahwa Tan Yun masih kokoh seperti batu, dan Hunting dihempaskan ke udara seperti bola meriam, menuju ke platform tinggi. Di lantai atas, Dewa Agung Jenderal Suanyan berdiri tiba-tiba dan berteriak, Tinger, jangan jatuh, atau kamu akan kalah. Kamu melawan dia, kamu bisa melawannya. Kekuatan klan Suanyan Lion Fire, kalahkan dia dan perjuangkan untuk kemuliaan klan Singa Liar Suanyan saya, ucap Suanyan. Mendengar ini, Hunting yang jatuh ke dasar platform tinggi, menjawab, ayah, bocah ini tahu apa yang harus dilakukan, ucap Hunting. Mengaum, mengaum, mengaum. Dengan 3 auman singa, Hunting mengubah tubuhnya di langit, dan tiba-tiba dia berubah menjadi singa liar dengan ketinggian 500 meter. Permukaan tubuhnya terbakar dengan nyala api singa berwarna biru tua setinggi 10.000 meter. Tiba-tiba menjulurkan kuku depan kirinya. Cakar singa yang tajam, dengan ledakan, meraih tepi platform, dan tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba naik menara tinggi. Singa gila Suanyan memandang Tan Yun, yang berjarak 100.000 kaki, dengan sepasang mata raksasa yang menunjukkan kepercayaan diri, dan dia berkata, Jing Yun, aku harus mengakui bahwa kekuatan fisikmu lebih kuat dariku, tetapi kamu pasti kalah. Api singa Suanyanku,
mengabaikan pertahanan apapun, dapat membakar tubuhmu. Aku menyarankanmu untuk mengakui kekalahan. Jika tidak, jika aku menyakitimu, jangan salahkan aku, ucap Hunting. Tan Yun tersenyum ringan, tidak masalah. Kebetulan atribut api saya tidak lemah, dan saya juga ingin merasakan kekuatan api singa api hitam Anda, ucap Tan Yun. Oke, lihat triknya, ucap singa gila Suanyan meludahkan kata-kata manusia, dan suara itu mengguncang langit, api singa Suanyan, melahap langit, ucap Hunting. Bas. Dalam sekejap, di dalam Suanyan Mad Lion, nyala api setinggi ribuan kaki dan tampak seperti Suanyan Mad Lion meletus. Saat kekosongan bergetar hebat, tampaknya ada ribuan singa gila dengan api yang dalam berlari dengan agresif dari platform tinggi, menelan sebagian besar platform tinggi. Saudara Jingxian, hati-hati, Bai Su, yang sedang menonton pertempuran, berteriak dengan cemas, jika kamu tidak tahan, larilah untuk hidupmu, ucap Bai Su. Saudara Bai, jangan khawatir, saya masih tidak memperhatikan api singa Suanyan, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun membuat transmisi suara, langkah selanjutnya membuat semua orang yang hadir tercengang. Kemudian, para dewa dan tentara menunjukkan ketidakpercayaan dan menggosok mata mereka, mengira mereka salah. Menghadapi singa api hitam yang melahap, Tan Yun benar-benar memegang tangannya di atas kepalanya, kembali dan membiarkan api hitam singa api menelannya. Ini, bagaimana mungkin, di platform tinggi, mata raksasa Suanyan Mad Lion melebar, dan terkejut menemukan bahwa Tan Yun, yang berdiri di atas api singa Suanyan, tersenyum pada dirinya sendiri. Tidak ada panas sama sekali. Singa gila Suanyan benar-benar tercengang. Ia mengangkat kuku depannya dan menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Api singa Suanyan yang saya banggakan, tidak efektif melawannya, ucap Hunting. Saat ini, dua kata, bodoh, dalam huruf kapital tampaknya tertulis di wajah singa liar Suanyan, dan dia terpana di tempat. Bai Su mengangkat suaranya, menari dengan gembira, melihat ke samping ke arah Sen Subing dan gadis-gadis itu berkata, saudara-saudara, apakah Anda melihatnya? Singa gila Suanyan tercengang. Kakak Jingxian terlalu hebat, itu musuh bebuyutannya, ucap Bai Su. Melihat Bai Su yang bersemangat, Sen Subing dan para gadis mengerucutkan bibir dan tersenyum. Mereka secara alami tahu bahwa Tan Yun memiliki nyala api Hongmeng, dan tidak takut pada api apapun. Setelah beberapa saat, Tan Yun yang berada di dalam api yang menyala-nyala, memandangi singa api hitam misterius yang belum pulih, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Han, singkirkan api singa api hitam Anda, atribut api saya adalah api yang sebenarnya, itu lebih kuat dari api singa Suanyanmu, ditambah tubuh fisikku kuat, jadi aku tidak takut padamu, ucap Tan Yun. Untuk menyelamatkan beberapa wajah untuk pihak lain, Tan Yun berkata lagi, aku bisa mengalahkanmu kali ini, itu benar-benar kebetulan, jika wilayahmu lebih tinggi dari milikku, aku tidak akan berani berdiri di sini dan membiarkanku terbakar, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Suanyan Mad Lion menjadi tenang, hatinya menjadi lebih seimbang, dan dia tersenyum canggung, ini aku tidak malu untuk mengatakannya sebelumnya, aku akan menerimanya, ucap Hunting. Sambil berbicara, singa gila Suanyan menyingkirkan api singa Suanyan, dan kemudian berubah menjadi pria parubaya yang sederhana dan jujur. Hunting melangkah ke depan Tan Yun, mengulurkan tangannya dan meraih lengan kanan Tan Yun, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak, saya yakin, Jing Yun adalah pemenangnya, ucap Hunting. Kemudian, Hunting melepaskan Tan Yun, mundur selangkah, kanan dia mengepalkan tinjunya erat-erat ke dada kirinya, membungkuk dalam-dalam ke Tan Yun, dan kemudian menyapu platform tinggi. Semua orang tahu bahwa perilaku Hunting barusan adalah mereka memberi hormat kepada para kultivator. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun tidak hanya mengalahkan Hunting, tetapi juga memenangkan rasa hormatnya. Jenderal Besar Bai Feng di menara, bangkit dan tertawa. Dalam 3000 tahun terakhir, dia tidak pernah sebahagia hari ini. Hahaha, Jing Yun sangat bagus. Ingat, jangan tantang Dewa Perang Bintang 4 besok. Jika tidak, kamu akan mati, ucap Bai Feng. Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan transmisi suara, Jenderal yang hebat, apakah Anda tahu bahwa akan ada pemain kuat dalam pertempuran Dewa Perang Bintang 4 besok, ucap Tan Yun. Jenderal Bai Feng berkata, saudara kedua saya akan belum lama ini, mengenali seorang anak perempuan, dan dia baru memasuki barak kemarin, tujuannya adalah untuk datang ke Dewa Perang Bintang 4. Gadis ini bernama Bowen, setelah saudara laki-laki kedua saya memberinya nama keluarga, dia sangat berbakat,
tidak hanya memiliki atribut kematian, tetapi juga memiliki bakat untuk atribut cahaya. Dia tidak hanya bisa mendominasi Dewa Perang Bintang 4, tetapi tidak mengherankan, Dewa Perang Bintang 5 juga miliknya. Saudara kedua saya ingin menyerang saya, dan Anda adalah orang saya, jika Anda menantangnya, konsekuensinya tidak terbayangkan, apakah Anda mengerti, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun berkata melalui suaranya, terima kasih telah mengingatkan saya, bawahan mengerti, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun mencibir pada dirinya sendiri, Bowen, jika kamu tidak bertemu denganku, kekuatanmu cukup untuk menjadi prajurit bintang 4 atau bintang 5. Tapi sayangnya, bersamaku Tan Yun, setiap orang harus minggir, ucap Tan Yun. Saat ini, di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun dengan persetujuan, dan berkata, anak baik, kamu tidak mengecewakan orang tua ini, dan kamu benar-benar menjadi dewa prajurit bintang 3, ucap Fang Seng. Mendengar ini, Tan Yun berkata, Komandan utama, apa yang Anda katakan sebelumnya, apakah itu masih dihitung, ucap Tan Yun. Komandan Fang Seng tertegun sejenak, kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia berkata, orang tua ini berkata, jika Anda bisa menang Dewa Perang Bintang 3 lagi, setelah pertempuran Dewa Perang berakhir, Anda akan diberikan hadiah yang Anda inginkan, dan ini secara alami akan dihitung, ucap Fang Seng. Tan Yun tersenyum dan berkata, Junior berterima kasih sebelumnya, saya telah melewati Panglima, ucap Tan Yun. Baiklah, setelah transmisi suara Komandan Fang Seng, suara lelaki tua itu terdengar jelas di telinga semua orang, sekarang Komandan telah mengumumkan bahwa bawahan Dewa Bai Feng, Jing Yun, tidak hanya seorang prajurit bintang 1, namun, prajurit bintang 2, dan prajurit bintang 3. Sudah larut sekarang, para Dewa Bintang 4 yang akan berpartisipasi dalam pertempuran para Dewa Bintang 4 besok akan beristirahat dengan baik malam ini, Komandan ini menantikan penampilanmu besok, ucap Fang Seng. Hari berikutnya dengan perintah Fang Seng, 100.000 tentara Bintang 4 yang berpartisipasi dalam babak pertama sistem gugur di medan perang Bintang 4 diserang oleh badai energi. Tiba-tiba, di medan perang Bintang 4 yang besar, sejumlah prajurit dewa dari semua kelompok etnis diledakkan keluar dari medan perang. Setelah beberapa saat, prajurit surgawi Bintang 4 yang berdiri di medan perang Bintang 4 sudah kurang dari 40.000. Dari 60.000 prajurit ilahi yang tersisa, jumlah korban tewas melebihi 500. Beberapa dari mereka terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan beberapa kehilangan kemampuan untuk bergerak. Pada saat ini, Bai Su yang berada di samping Tan Yun, tampaknya telah menemukan sesuatu dan berseru, aku pergi, saudara Jing Xian, lihat, siapa kecantikan yang lembut itu, bagaimana dia bisa begitu kuat, ucap Bai Su. Tan Yun melihat ke arah yang ditunjuk Bai Su, dan hanya aku yang melihat seorang gadis dalam gaun putih yang tampak seperti gadis berusia 28 tahun, dengan kulit seperti salju, sosok ramping, hidung ramping dan mulut kecil, dan dia lahir dengan bulan tertutup dan bunga pemalu. Gadis bergaun putih menghadapi badai energi yang datang ke arahnya. Hanya dengan lambaian lengan batu gioknya, badai energi menghilang tanpa jejak. Mungkinkah dia adalah Bowen yang dikatakan Jenderal Besar Bai Feng kemarin, ucap Tan Yun tidak bisa berhenti berpikir. Pada saat ini, tidak hanya Bai Su dan Tan Yun yang memperhatikan gadis berbaju putih itu, tetapi juga prajurit ilahi lainnya, bahkan Panglima Besar Raja Dewa Bai Cheng yang berada di lantai 6, juga memperhatikan gadis itu. Raja Dewa Bai Cheng melihat ke bawah, dan 300 jenderal besar di kursi di lantai 3 bertanya dengan rasa ingin tahu, bawahan yang mana wanita ini, ucap Bai Chen. Gadis itu membungkuk dan berkata, lapor kepada Tuan, nama saya Bowen, ucap Bowen. Pada saat yang sama, Bai Zi mengagumi Bowen ketika dia menyebutkannya. Pada saat yang sama, dia juga sangat senang. Karena ayahnya memperhatikan Bowen, itu adalah pengakuan atas kekuatan Bowen. Oh begitulah, Dewa Raja Bai Cheng mengangguk puas, kamu sangat baik, selama kamu bisa menjadi Dewa Perang Bintang 4 dengan kekuatannya, maka aku akan mengenalimu sebagai cucu perempuan, ucap Bai Cheng. Setelah mengatakan ini, Raja Dewa Bai Cheng berhenti berbicara. Pada saat ini, setelah mendengar bahwa gadis berbaju putih itu sebenarnya adalah putri dari Jenderal Dewa Agung Bai Zi, mereka memilih untuk tetap diam dan tidak berani membahas lagi. Karena gadis berbaju putih itu bukan hanya putri dari Jenderal Besar Bai Zi, tetapi juga cucu dari Raja Dewa Bai Cheng yang belum mengenalinya. Ada ekspresi kegembiraan di wajahnya, kemudian
Prajurit bintang 4 yang maju ke duel tahap kedua berpasangan, di bawah naungan Komandan Fang Seng, memulai duel. Di platform tinggi nomor 3600, Bai Wen berubah menjadi bayangan, sosok itu melintas, dan melewati lawan. Lawan meludahkan darah, jatuh di bawah platform tinggi, dan jatuh koma. Di antara 30 miliar tentara ilahi, lebih dari 90% tidak memilikinya. Lihat dengan jelas bagaimana Bai Wen adalah lawan yang terluka parah. Ya Tuhan, Nona Bai Wen benar-benar luar biasa, saya bahkan tidak melihat bagaimana lawannya terluka parah olehnya. Ya, sangat luar biasa, aku juga tidak melihatnya. Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran membuat suara kejutan yang luar biasa. Bai Su menarik Tan Yun, saudara Jing Xian, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Saya tidak melihatnya dengan jelas, ucap Bai Su. Tan Yun mengangguk dan berkata melalui transmisi suara, wanita ini harus menjadi orang yang kejam. Dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya, tetapi dia memukul dahi lawannya dengan telapak tangannya, ucap Tan Yun. Dahi? Bosu mengacaukan transmisi suara, bagaimana saya mengetahui bahwa kepala lawannya masih utuh kecuali pendarahan dari 7 lubang, ucap Bai Su. Nada suara Tan Yun menegaskan, telapak tangannya semurni api, di bawah telapak tangannya, jika saya tidak salah, tengkorak lawannya sudah tertutup retakan, dan itu bahkan lebih serius, ucap Tan Yun. Itu sangat kejam, kata Bosu melalui transmisi suara. Ya, mata Tan Yun berkedip, dan dia bersuara, pikirkan tentang itu, wanita ini sangat kejam di depan kakekmu. Jika dia berada di tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, metode pembunuhannya akan lebih kejam, ucap Tan Yun. Dalam pertempuran para dewa perang bintang 4, setelah beberapa jam, para dewa perang bintang 4 akhirnya muncul. Orang ini tidak lain adalah Bai Wen. Selama beberapa jam ini, semua lawan yang ditemui Bai Wen rentan di depannya, hampir semua prajurit yang menyaksikan pertempuran memandangnya dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka, karena seperti yang Tan Yun katakan sebelumnya, Bai Wen terlihat seperti malaikat murni, dan cara menghadapi musuh sama saja dengan iblis. Dewa bintang 4 yang bertarung melawannya semuanya terluka parah dan koma, dan mereka dipertaruhkan. Dalam hal ini, Raja Dewa Bai Cheng di lantai 6 tidak senang. Menurutnya, medan perang bintang 4 adalah medan perang, melukai lawan dengan parah di medan perang hanya bisa berarti lawan itu lemah, tetapi dia sendiri kuat. Di alam dewa ini di mana yang lemah memakan yang lemah, dia bisa bertahan lebih lama. Pada saat ini, di lantai 5, Komandan Fang Seng berdiri. Sekarang komandan ini mengumumkan bahwa dewa perang bintang 4 adalah putri Jenderal Besar Bai Zi, ucap Fang Sege. Pada saat ini, di lantai 3, seorang jenderal berdiri, menghadap Bai Zi. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat, selamat, selamat, selamat." Di mata para jenderal besar, Tan Yun sama sekali bukan lawan Bai Wen, dan dia percaya bahwa Tan Yun tidak akan cukup besar untuk menantang prajurit bintang 4. Tidak hanya para dewa besar yang berpikir demikian, tetapi juga Bai Zi dan Komandan Fang Seng. Jenderal besar Bai Zi berdiri dan melihat para jenderal besar yang memberi selamat kepadanya. Dia tertawa keras. "Terima kasih banyak," ucap Bai Zi. Melihat Bai Zi yang bangga dengan angin musim semi, Jenderal Besar Bai Feng tampak sangat acuh tak acuh. Dalam hati Bai Feng, orang yang paling ia benci adalah saudara keduanya Bai Zi. Saat ini ia sangat tidak senang melihat penampilan Bai Zi. Dewa Agung Bai Zi melihat ekspresi Bai Feng di matanya. Dia perlahan melihat ke belakang dan berkata sambil tertawa, "Saudara keenam, mengapa kamu dalam suasana hati yang buruk?" Saudara keenam, bukankah Jing Yun cukup mampu bertarung, kamu memintanya untuk menantang Bai Wen? Hahaha, saudara keenam, bawahanmu punya 3 gelar tentara, bagaimana dengan gelar dewa? Pada akhirnya, itu hanya dewa perang bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Putriku telah memenangkan dewa perang bintang 4, dan kemudian dengan kekuatannya, dia pasti akan memenangkan kemuliaan dewa perang bintang 7. Kedua putriku, satu adalah dewa prajurit bintang 4 dan yang lainnya adalah dewa prajurit bintang 7. Posisiku di hati ayahku jauh lebih tinggi dari milikmu, ucap Bai Zi. Setelah sarkasme, Jenderal Bai Zi mengabaikan Bai Feng. Sebaliknya, dia memandang Dewa Raja Bai Cheng di lantai 6, dan berkata dengan hormat, "Ayah, kamu mengatakan bahwa jika Wener menjadi bintang 4 dewa perang, apakah Anda akan mengenali cucunya nyata?" ucap Bai Zi. "Tentu saja itu benar," ucap Raja Dewa Bai Cheng perlahan bangkit,
menatap Bai Wen yang bersemangat di platform tinggi dan berkata, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa mulai sekarang Bai Wen adalah cucu dari Raja Dewa ini. Sebelum kata perempuan, sebelum jatuh, tiba-tiba, sebuah suara yang tidak tepat waktu terdengar, Tuan Dewa Raja, tunggu sebentar, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap Tan Yun tiba-tiba bersuara. Hah, Bai Cheng menggelengkan alis putihnya, mengikuti suara itu, dan melihat Tan Yun menatapnya dengan hormat. Kata-kata Tan Yun segera membangkitkan suara rendah dari semua orang. Hah, bagaimana situasinya? Apa yang akan dilakukan Jing Yun ketika dia menyela komandan besar? Menurut pendapat saya, hanya ada satu kemungkinan, diperkirakan menantang Bai Wen. Menantang Bai Wen, lelucon apa? Kita telah melihat kinerja Jing Yun dan lawan-lawannya sebelumnya, dan mereka jelas jauh lebih lemah dari Bai Wen, kecuali otak Jing Yun kebanjiran, dia akan menantang Bai Wen. Nah, saudara ini benar, saya pikir Jing Yun memiliki hal lain untuk dikatakan, bukan untuk menantang Bai Wen, ucap diskusi para penonton. Raja Dewa Bai Cheng tidak terganggu oleh Tan Yun, dia marah pada dirinya sendiri, dan siapapun dengan mata yang tajam bisa melihat sekilas bahwa Dewa Raja Bai Cheng masih sangat mengagumi Tan Yun. Anak kecil, ada apa? Ianya Raja Bai Cheng. Tan Yun dengan hormat berkata, apakah Bai Wen adalah Dewa Prajurit Bintang 4? Sulit untuk mengatakannya sekarang, kecuali dia bisa mengalahkan bawahan ini, ucap Tan Yun. Pada saat ini, diskusi penonton terdengar. Apakah Jing Yun bisa menang? Aku ingat bahwa perang 100 tahun yang lalu, Xiao Xihan, gadis arogan dari langit, menyapu lawannya satu demi satu sebagai dewa para dewa kelas 1. Pada akhirnya, meskipun dia terluka parah, dia masih mengalahkan bintang 4 dewa prajurit dan menjadi salah satu prajurit paling terkenal di negara kita sejak zaman kuno. Di tentara keluarga, satu-satunya yang telah memperoleh mitos prajurit bintang 4 dengan kekuatan prajurit bintang 1. Saudaraku, bangun Anda juga mengatakan bahwa itu adalah mitos yang diciptakan oleh Xiao Xihan, bagaimana Jing Yun bisa dibandingkan dengan dia? Pada saat ini, ada berbagai macam bisikan. Di lantai atas, Tuan Besar Bai Feng tiba-tiba berdiri. Jing Yun, jangan seenaknya, ucap Bai Feng. Ah, saudara keenam, bagaimana kamu bisa menegur Jing Yun? Tuan Besar Bai Zi tersenyum dan berkata, karena Jing Yun mau menantang Bai Wen, dia harus memenuhinya, ucap Bai Zi. Mungkin Bai Feng terlalu khawatir dan impulsif, dia melihat ke samping ke Bai Zi dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara kedua, di depan begitu banyak orang, saudara keenam tidak mau mengatakannya. Tapi kamu telah memprovokasiku berkali-kali, jadi aku harus mengatakannya, bukankah kamu hanya ingin membiarkan Jing Yun menantangnya, dan kemudian membiarkan gadismu menyerangnya, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Bai Zi berpura-pura tidak bersalah, saudara keenam, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang saudara kedua, ucap Bai Zi. Cukup sudah, tutup mulut, ucap Bai Cheng. Dengan suara tegas Raja Bai Cheng, Bai Zi dan Bai Feng berhenti berbicara. Segera, Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun dan bertanya, kamu bilang kamu ingin menantang Bai Wen, ucap Bai Cheng. Iya, Komandan Agung, Tan Yun berkata-kata demi kata, bawahan ingin menantangnya, ucap Tan Yun. Dewa Agung Bai Feng mengirim transmisi suara ke Tan Yun, Jing Yun, apakah kamu gila? Bai Wen ini tidak hanya memiliki atribut kematian, tetapi juga memiliki atribut cahaya. Dia berbakat dan kejam, kamu menantang dia, ini bukan apakah kamu mencari jalan buntu, ucap Bai Feng. Tan Yun berkata dengan suara pelan, Tuan, Anda tidak perlu khawatir, bawahan melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Bawahan saya dapat melihat dari mata Bai Wen dia memiliki niat membunuh untuk bawahan ini, saya hanya ingin tahu, jika bawahan membunuhnya, apakah mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka padamu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Dewa Agung Bai Feng terkejut sesaat, dan dia tidak bisa melihat melalui Tan Yun, dan berkata melalui transmisi suara, jika kamu bisa membunuhnya, tentu saja dia menghela nafas marah padaku, namun, aku akhirnya berhasil mengirim seorang prajurit yang menentang dewa sepertimu, dan aku tidak ingin melihatmu mati. Swear, memperlakukan Anda sebagai saudara, saya pikir dia juga tidak akan melakukannya, saya harap Anda tidak mengambil risiko, ucap Bai Feng. Tan Yun berkata dengan suara arogan, Tuan, jika aku memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Bai Wen, aku secara alami akan memiliki peluang 100% untuk membunuhnya.
Bahwa bukan hanya Dewa Perang Bintang 4 yang menjadi bawahan, tetapi Dewa Perang Bintang 5 besok juga, tidak ada yang harus mencoba mengambilnya, ucap Tan Yun. Mendengarkan suara Tan Yun, Bai Feng bukan tidak senang, tetapi yang lebih penting, dia penuh dengan keraguan tentang kata-kata Tan Yun. Dia menyembunyikan keraguannya dalam-dalam, dan transmisi suara mendorong, "Oke, Anda memiliki ambisi, saya percaya pada Anda, dan saya menantikan penampilan Anda berikutnya. Langkah Anda sangat berisiko, Anda harus tahu itu sejak zaman kuno, di pertempuran prajurit yang tak terhitung jumlahnya di pasukan keluarga Bai, hanya 100 tahun yang lalu Xiao Xihan, wanita arogan dari langit, memenangkan kehormatan 1 hingga 4 prajurit bintang pada saat yang sama. Kamu harus berhati-hati, ucap Bai Feng. Dari kata-kata Komandan Fang Seng, mudah terlihat bahwa dia sangat menghargai Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk, "Betuan Komandan, generasi muda telah mengambil keputusan, tolong umumkan," ucap Tan Yun. Karena itu, Komandan mengucapkan semoga beruntung, ucap Fang Seng. Setelah transmisi suara Komandan Fang Seng, suaranya bergema melalui ruang dan waktu biji sesawi yang besar. Komandan ini hanya berpikir bahwa Jing Yun akan menyerah kualifikasi untuk menantang Dewa Prajurit Bintang 4, oleh karena itu, saya tidak bertanya pada Jing Yun. Ini adalah kelalaian Komandan, dan sekarang Komandan secara resmi mengumumkan bahwa Jing Yun, bawahan Jenderal Besar Bai Feng, secara resmi menantang putri dari Jenderal Besar Bai Zi, ucap Fang Seng. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terdiam. Para dewa dan tentara di bawah Jenderal Besar Bai Feng memandang Tan Yun dengan gembira, berharap Tan Yun bisa menciptakan mitos seperti yang dilakukan Xiao Xihan 100 tahun yang lalu. Di panggung tinggi, suara Jenderal Besar Bai Zi bergema di benak Bowen. "Wener, bunuh dia," ucap Bai Zi. "Jangan khawatir ayah angkat, aku akan membunuhnya," ucap Bai Wen diam-diam berkata. Pada saat ini, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, berubah menjadi bayangan ungu dan menyapu platform tinggi. Bai Wen memandang Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Muda Jing, saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan nanti," ucap Bai Wen. Tan Yun terkekeh, "Tidak masalah," ucap Tan Yun. Pedang ilahi tingkat rendah tingkat 6 dengan atribut kematian dan seluruh tubuh hitam muncul dari udara tipis. "Pergi ke langkah Dewa Kekosongan. Sutra Kematian," ucap Bai Wen. Bowen dalam gaun putih memegang pedang suci, seperti hantu putih, menghilang dari udara tipis, dan saat berikutnya melewati kehampaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir semua prajurit yang menonton pertempuran tidak dapat menangkap lintasan gerakannya sama sekali, seolah-olah dia telah benar-benar menghilang. Kecepatan yang sangat cepat, dia bahkan lebih cepat daripada setelah aku melemparkan langkah Dewa Ruang dan Waktu, ucap Sen Subing mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Namun, dia tidak khawatir tentang Tan Yun sama sekali, dia yakin bahwa jika Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya akan setidaknya 2 kali lebih cepat dari Bai Wen. Dia sangat percaya pada Tan Yun, dan membunuh Bai Wen semudah telapak tangan. Seperti yang dipikirkan Sen Subing, pada saat ini, Tan Yun dengan jelas melihat Bai Wen yang menyerangnya. Di mata Tan Yun, kecepatan Bai Wen masih terlalu lambat. Sudah terlambat untuk mengatakan itu terlalu cepat, di mata para dewa yang menyaksikan pertempuran, tetapi melihat bahwa Bai Wei yang menghilang di tempat beberapa saat yang lalu, tiba-tiba muncul di depan Tan Yun. Melihat ini, keributan besar pecah di antara kerumunan. "Mati. Jing Yun sudah mati." "Iya, Jing Yun benar-benar mati, dia tidak menyalahkan orang lain atas kematiannya, tapi dia terlalu sombong." "Ya sayang sekali." Pada saat ini, seorang prajurit Dewa Bintang 9 tiba-tiba menemukan sesuatu dan membuat kejutan histeris. "Ya Tuhan, Jing Yun belum mati." "Lihat, Jing Yun, kepala yang ditusuk oleh Bai Wen tidak berdarah. Jika tebakanku benar, itu adalah kecepatan Jing Yun yang lebih cepat dari Bai Wen, dan apa yang ditusuk oleh Bai Wen hanyalah sosok yang tidak hilang yang ditinggalkan oleh Jing Yun yang menghindar." Para dewa mendengar kata-kata itu, mereka memandang satu demi satu, hanya untuk melihat apa yang dikatakan para Dewa Bintang 9 barusan. Pada saat ini, di platform tinggi, wajah Bai Wen yang menakjubkan tiba-tiba menjadi pucat, senyum di wajahnya yang semula percaya bahwa Tan Yun akan mati, berubah menjadi warna ketakutan yang luar biasa. "Mengapa kamu begitu cepat?" "Jing Yun, aku mengaku kalah, jangan bunuh aku," ucap Bai Wen. Setelah Bai Wen meninggalkan kalimat,
dia melompat ke udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan hendak melarikan diri di bawah platform tinggi. Bukan saja dia tidak bodoh, dia sebaliknya pintar, dia tahu betul bahwa menghadapi Tan Yun, bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, itu tidak berguna, karena Tan Yun akan dengan mudah membunuhnya hanya dengan mengandalkan kecepatannya. Jangan bunuh kamu, lelucon besar, jika aku tidak secepat kamu, aku akan tertusuk oleh pedangmu dan terbunuh, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.